Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan. Selamat datang di channel YouTube saya Bidan Gembul. Tolong bantu like, share, and subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah. Oke teman-teman, mungkin ini hari keberapa ya setelah yang pada ujian nih muncullah field report ya atau FR berseliweran. Mari kita coba bahas. Oke, ini beberapa FR yang berseliweran ya, kita bahas coba satu-satu pelan-pelan tentang FR yang sudah keluar. Yang pertama ini tentang penjelasan inform consent ya teman-teman ya, inform consent ya. Jadi inform consent itu persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan atau informed choice nih secara lengkap mengenai tindakan medis. Kalau informed choice-nya itu dia memberikan penjelasan, membahas pokoknya dari A sampai B sampai Z semuanya dibahas di informed choice. Lalu setelah setuju baru kita melakukan informed consent. Jadi biasanya dengan tanda tangan ya. Ini salah satu contohnya nih teman-teman, mungkin contoh soalnya seperti ini kali ya. Seorang perempuan umur 27 tahun datang ke BPM mengatakan ingin menjadi akseptor KB Bidan. Bidan melakukan pemeriksaan dan memberikan konseling dan membantu untuk memilih kontrasepsi yang tepat. Hasil pemeriksaan dalam batas normal. Apakah prosedur selanjutnya yang dilakukan Bidan berdasarkan kasus tersebut? Di sini si Ibu Bidan sudah melakukan apa? Informed choice. Setelah informed choice kita harus melakukan apa? Informed consent, yaitu persetujuannya, berarti yang C. Mungkin seperti ini kali ya gambaran soalnya. Di situ tadi yang FR berseliweran itu hanya garis besarnya aja. Oh, yang keluar informed consent, tapi untuk soalnya kita nggak tahu ya bentukannya bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut nih ke simbol kohort ibu. Ada juga FR tentang simbol kohort ibu. Ini ya teman-teman ya, sedikit simbol yang keluar bisa di screenshot nih. Lalu untuk klorin, pembuatan klorin 0,5%. Di sini ada rumusnya, rumus membuat klorin 0,5%. Jadi jumlah bagian airnya, persen larutannya. Konsentrat dibagi persen larutan yang diinginkan dikurang 1 nih. Contohnya gini, untuk membuat larutan klorin 0,5% dari larutan klorin 5,25% berapa gitu jumlah bagian airnya. Nih ya, jadi 5,25% dibagi 0,5% dikurang 1 hasilnya 9,5. Jadi tambahkan 9 bagian atau pembulatan ke bawah 9,5 air ke dalam 1 bagian larutan klorin konsentrat 5,25% ya teman-teman ya. Di jumlah bagian airnya 9. Nah, klorinnya 1 bagian. Gitu, ini pembulatan ya di bawah 5, kita ambil ke bawah, pembulatan ke bawah dipakainya ternyata. Oke, ini kalau rumus membuat larutan klorin 0,5% dari serbuk kering. Gitu ya. Mungkin bisa dibaca ya teman-teman ya untuk rumusnya, dan coba ini contohnya, ada contoh soalnya juga ya teman-teman ya. Tentang klorin 0,5% tapi dengan serbuk kering. Jadi persen larut yang diinginkan dibagi persen konsentrat. Nih, di sini contohnya dia mengandung 35% klorin. Jadi yang jadi pembaginya yang 35%. Oke, seperti itu teman-teman. Lanjut ke ada juga FR tentang vitamin B1 untuk ibu hamil. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan energi, mengatur sistem saraf, angka kecukupan gizinya. Vitamin B1 untuk wanita hamil 1,4 mg per hari ya. Lalu kalau untuk ibu menyusui 1,3 mg per harinya. Lalu ini ya untuk vitamin B1-nya ya teman-teman ya. Lanjut ke FR berikutnya yaitu KIE jika ada remaja yang hamil duluan nih. Gimana nih peran seorang bidan sangat penting dalam kasus tersebut. Di antaranya bidan harus mampu menempatkan dirinya sebagai seorang yang netral dan tidak menghakimi remaja tersebut atas kehamilannya. Bidan harus selalu memberikan komunikasi, konseling dan juga informasi atau KIE yang mengenai kehamilan yang mungkin belum diketahui oleh remaja tersebut.
Bidan harus meyakinkan, memastikan, dan menguatkan remaja tersebut melalui komunikasi konseling agar dengan kuat hati bersedia menerima kehamilan tersebut dan bersedia merawat kehamilannya. Bidan juga harus memastikan remaja tersebut mendapatkan pemeriksaan yang seharusnya didapatkan oleh ibu hamil tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan perlakuan. Itu peran bidan jika ada kasus kehamilan di luar nikah, terutama pada para remaja. Lanjut ke kelas ibu hamil nih ya. Pertemuan kelas ibu hamil itu 3 kali kalau menurut buku pelaksanaan pedoman kelas ibu hamil. Jadi banyak juga yang berseliweran bingung katanya kelas ibu hamil 4 kali. Sebenarnya pada pelaksanaannya kayak saya pun juga melakukan kegiatan kelas ibu hamil itu 4 kali. Satu kelasnya itu kelas ibu hamil dan pendamping. Tapi kalau di buku pedoman jika tuh yang JICA itu pedoman kelas ibu hamil itu memang pertemuannya hanya 3 kali gitu, minimal 3 kali. Ini jumlahnya minimal 3 kali, berarti bisa lebih ya sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Tapi kalau di buku memang di minimal 3 kali pertemuan gitu. Satu kelompok maksimal 10 orang. Lalu ini penyajian materinya nanti dibagi untuk 3 kali pertemuan materinya. Materinya disesuaikan dengan kondisi saat itu, disesuaikan dengan kesepakatan bersama mau membahas tentang apa atau masalah yang muncul pada saat itu tentang apa nih dari ke-8 poin materi ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya kelas ibu hamil berapa kali, kalau saya lebih prefer jawabnya 3 kali sesuai dengan buku panduan. Meskipun saya pun menjalankannya 4 kali kelas ibu hamil seperti itu teman-teman ya. Ya sesuai kepercayaan masing-masing kali ya teman-teman. Tapi kalau dari buku 3 kali. Lalu lanjut ke Posyandu, pos pelayanan terpadu untuk anak ya. Ini langkah-langkahnya ada FR tentang langkah atau meja posyandu. Kalau sekarang itu sudah bukan meja lagi, sekarang disebutnya langkah. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima di posyandu ya. Langkah pertama masih sama pendaftaran, yang pelaksananya kader. Langkah kedua penimbangan dan pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, penimbangan gitu. Ketiga pengisian KMS, yang keempat penyuluhan oleh kader, kelima pelayanan kesehatan nih. Di sini pemberian imunisasi, pemberian vitamin A, obat cacing itu ada di langkah kelima, yaitu yang lakukan petugas kesehatan dan sektor terkait. Sektor terkait di sini bisa mungkin Pokja 4 kelurahan, lalu juga PLKB yaitu bagian keluarga berencana di kantor kelurahan yang mengurusi di wilayah tersebut, lalu juga bersama kader ya teman-teman. Lalu di sini kita bahas tentang strata posyandu. Di sini ada strata posyandu itu ada 4. Pratama, Madya, Purnama, Mandiri. Paling tinggi itu Mandiri ya teman-teman. Di sini ada batas-batasnya, indikatornya dari frekuensi kegiatannya. Ini dalam setahun maksimal atau minimal melakukan berapa kali kegiatan. Nih kayak Mandiri harus lebih dari 8 kali kegiatan. Nah kalau Pratama itu kurang dari 8 kali kegiatan dalam setahun. Lalu rata-rata jumlah kader, lalu rata-rata cakupan D per S. D per S tahu ya teman-teman ya, D itu jumlah kunjungan balita, S itu jumlah balita yang ada di wilayah itu untuk menunjukkan keberhasilan suatu posyandu itu dari D per S-nya. Lalu cakupan kumulatif KIA, cakupan kumulatif KB, cakupan kumulatif imunisasi, program tambahan. Ini program tambahan bisa seperti pemberian obat cacing, vitamin A. Lalu cakupan dana sehat ya teman-teman ya. Jadi ini strata posyandu ada 4 dengan indikatornya itu yang menentukan ada 8. Lanjut ke penyajian data. Di sini pertanyaannya kalau nggak salah, bidan di suatu wilayah ingin menyajikan datanya dengan apa gitu. Oke, saya ngambil kesimpulan. Nah ini penyajian data oleh bidan di suatu wilayah itu bisa dengan narasi, tabulasi, grafik, dan peta. Di sini ada ya keterangannya. Narasi dipergunakan untuk menyusun laporan atau profil suatu wilayah, misalnya dalam laporan PWSK KIA, LB3. Lalu tabulasi dipergunakan untuk menjelaskan narasi di atas dalam bentuk lampiran. Lalu grafik dipergunakan untuk presentasi dalam membandingkan keadaan antar waktu, antar tempat, dan antar pelayanan. Sebagian besar hasil PWS disajikan dalam bentuk grafik. Nanti bisa dimunculkan di rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan antar lintas sektoral. Lalu peta.
dipergunakan untuk menggambarkan kejadian berdasarkan gambaran geografis. Biasanya nih peta di puskesmas itu biasanya ada peta untuk ibu hamil yang resti adanya di mana, di RW berapa, di kelurahan mana, adanya di RW berapa, begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu FR tentang abortus nih nggak jauh-jauh ya, setiap tahun juga abortus pasti keluar nih. Ya teman-teman ya, dipahami untuk tabel tentang abortus ya teman-teman. Ada abortus iminen, incipient, incompletus, completus, habitualis, dan misabortion. Oke, ini dipelajari perbandingan dari yang khas-khas dari setiap abortus itu yang paling diingat teman-teman. Misalnya seperti ostium uterinya tertutup. Kalau tertutup biasanya iminen gitu, disertai dengan perdarahan yang ringan seperti itu. Oke teman-teman, sepertinya itu dulu FR yang berseliweran. Ini FR yang kedua yang saya bahas ya, yang kita bahas ya teman-temannya. Tetap semangat ya pejuang Garuda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika kecepatan ngomongnya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Semangat pejuang P3K Bidan. See you.